Baik, ini kita akan mengambil titik P0 ke P1 yang totalnya 10 meter. Setelah kita tarik dari P0 P1, pada titik P1 kita beri tanda. Seperti contoh, ini ada paku payung. Jadi kita taruh di titik yang sudah diukur pada P1. Setelah menentukan titik P1, kita akan menaruh snakis pada titik 0 atau titik primer kita. Jadi yang pertama kita akan buka terlebih dahulu statisnya, kita buka seperti ini. Lalu kita sesuaikan tingginya menjadi sebahu orang yang akan mengukur. Dengan cara kita akan putar ketiga bagian dari batang statisnya, lalu kita tarik ke atas. Setelah sudah sebahu, kita akan menguncinya kembali dengan cara memutar ke arah yang berbalikan. Nah, jadi seperti ini, statiknya sudah berdiri. Ini juga sudah dikunci. Setelah sudah berdiri seperti ini, kita akan memasang alatnya, teodolit. Kita pasang teodolitnya di tengah-tengah dari statiknya. Lalu kita kunci dengan cara menggunakan bagian di bawah teodolitnya. Oke, setelah alatnya telah berdiri, kita tuain alatnya menuju titiknya yang di bawah dari kamera. Setelah itu, kita cek dari kamera alatnya, apakah alatnya sudah berada di tengah atau tidak. Di sini titiknya sudah berada di tengah alatnya. Oke, sebelum alatnya dipakai, kita setting nipunya dulu. Kita sesuaiin nipunya berada di dalam tengah lingkaran tersebut. Nah, jika sudah, kita cek dari kameranya apakah titiknya sudah sesuai di tengah alatnya. Setelah teodolitnya selesai dicapkan seperti ini, kita dapat langsung menyalakan alatnya dengan cara mengklik tombol power di bagian sini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita dapat langsung menyalakan fitur untuk mencari vertikalnya dengan memencet bagian sini. Oke, setelah vertikalnya sudah muncul, kita sudah bisa langsung membuka lensanya ke arah depan untuk mendapatkan sudut 90 derajat. Nah, jika sudah mengarah vertikal menunjukkan 90 derajat, koma sekian, kita dapat menyesuaikan kembali menjadi 90 derajat pas dengan cara menggunakan yang di bagian sini. Kita bisa putar hingga menemukan sudut 90 derajat tepat. Sampai ya. Alat vertikal dan horizontal. Pada P0 kita akan melakukan set 0 ke arah utara menggunakan kompas digital. Kita sesuaikan dulu hingga menemukan N menuju utara dengan 0 derajat, lalu kita akan mengunci alatnya. Oke. Setelah kita kunci, alat tidak akan bergerak di sini. Lalu kita akan melakukan 0 set dengan cara mengklik tombol di bagian sini sebanyak 2 kali. Nah, jadi muncul vertikalnya 90 derajat dan horizontalnya 0 derajat. Setelah vertikalnya 90 derajat dan horizontalnya 0 derajat, kita sesuaiin horizontalnya menuju setelah sudah ukur, kita sesuaiin lensanya supaya angkanya kelihatan dan kita kunci ke depan. Maka ini akan kelihatan vertikalnya 90 derajat, horizontalnya 354, 22, 15. Sebelum kita mencatat dan mengukur, kita copynya dulu. Nah, kita sesuaiin meterannya di garis ini. Terus kita dapat tingginya itu 157. Untuk kita ukur tebak ukurnya,
benang atas 243, benang tengah 2350, benang bawah 2275. Setelah itu kita akan mencatat vertikal dan horizontalnya. Vertikalnya di sini adalah 90 derajat dan horizontalnya 354. Benang atasnya kita ada 243, benang tengah 235,0, benang bawahnya 227,5. Setelah lensa biasa, kita putar lensanya jauh 270 derajat. Ini disebut sebagai lensa luar biasa. Setelah itu kita putar lensanya ke depan dan kita ukur menuju bak. Setelah melakukan lensa biasa dan luar biasa, sekarang kita mencari detail panel titik satu. Untuk mencari detail, detailnya harus wajib 90 derajat ya. Di sini kita memakai detail pohon, lampu, pembatas trotoar, dan pembatas jalan. Yang pertama kita arahkan dulu alatnya ke pohon. Setelah melakukan detail yang pertama yaitu pohon, kita sekarang melakukan detail yang kedua yaitu lampu. Setelah itu kita arahkan lagi bak ukurnya ke arah pembatas trotoar. Untuk menghitung bak ukurnya, kita lihat angka yang paling besar dulu. Misal ini 15. Nah, di dalam lensanya, jika benang tengahnya berada di sini, dia ini berjumlah 1. Berarti hasilnya adalah 151. Semisal benang atasnya berada di sini, daerah sini, dia berjumlah 15, hitung dari bawah 1 2 3, ada komanya sekitar di sini, berarti sekitar 3, berarti hasilnya itu 153,3. Setelah kita selesai menghitung dari panel ke 1 yaitu biasa, luar biasa, dan detailnya, sekarang kita pindahkan alatnya ke titik P1 dengan menofsetkan ke titik sebelumnya. Setelah menentukan titik-titik P, kita selanjutnya akan menentukan titik sekunder. Titik sekunder itu kita ambil memotong 2 titik P. Contohnya di sini kita mengambil sekunder 1 dari titik P7. Kemudian dari titik S1 kita akan mengambil titik S2 berada di dekat dengan titik P10. Jadi caranya adalah yang pertama dari titik P1 kita akan menembak ke arah P7. Kita akan mengambil batang atas, batang tengah, dan juga batang bawah. Setelah itu, dari titik S1, kemudian kita akan tembak ke titik S2 di sebelah sana. Sama kita akan mengukur batang atas, batang tengah, dan juga batang bawah. Jadi seperti itu. Untuk set 0 pada sekunder 1, kita akan mengambil ke arah titik P7. Sedangkan untuk set 0 pada titik S2 kita mengambil ke arah titik S1. Lalu untuk titik P0 kita tetap mengambil set 0 pada titik P9. Lalu selanjutnya kita arahkan titik P0 ke arah S2. Di sini kita akan mengambil contoh pada titik S1, kita akan melakukan set 0 ke arah titik P7.
Setelah selesai melakukan pengukuran pada titik S1, kita akan melanjutkan pengukuran ke titik S2. Jadi pada titik S2, kita akan melakukan set 0 ke arah titik S1. Setelah melakukan set 0 dan juga pengukuran terhadap titik S2, kita akan menutup garis sekunder terhadap titik B10 di sebelah sana. Oke, setelah tadi sudah kita tutorialkan cara menggunakan theodolite, sekarang kita mengganti dengan menggunakan water pass. Nah, water pass ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu beda tinggi suatu tempat. Biasanya ini digunakan pada satu atau dua titik yang berbeda. Nah, setelah alat terpasang, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan centering dengan cara menggunakan pemberat dari logam ini. Nah, misalnya kita ambil titik tengah di sini, maka pemberat logam ini harus pas dengan titik tengah yang sudah kita tentukan. Di sini terdapat visir, di mana visir itu digunakan untuk mengetahui apakah visir ini sudah lurus dengan bak ukur atau belum. Nah, di sini ada pengatur skrup digunakan untuk mengatur ratanya nivo atau belum ya. Nah, di sini terdapat nivo. Nivo ini kita atur menggunakan skrup sampai gelembung berada di tengah. Setelah tadi kita melakukan centering dan mengatur nivo pada posisi tengah, selanjutnya kita mengatur sudut kemiringannya. Sudut kemiringannya kita atur dengan 90 derajat dengan melintang pada jalan. Nah, kita misalkan bahwa titik yang akan kita ukur pertama berada pada di depan teman saya. Maka kita akan melihat melalui lensa fokus, dan di sini kita dapat memperjelas lensa fokusnya dengan memutar skrup milimeter. Jika bak ukur sudah terlihat dengan jelas, maka akan terlihat batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Nah, batas-batas itulah yang akan dicatat. Kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan titik 1 yang kita ukur dan titik 2, maka akan dihasilkan beda tinggi yang kita inginkan. Labana al